Aku takut tuyul. Nanti takutnya uang yang aku simpan diambil pula. Berarti ini amalan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah Ia curahkan dan Ia karuniakan kepada kita. Selawat beriringkan salam, mari sama-sama untuk kita tetap senantiasa memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari kiamat kelak kita berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah, masih bersama dengan saya, dan di sini kita akan melanjutkan dari jawaban pada tema kita yang sebelumnya, yaitu amalan apakah yang bisa kita lakukan agar kita tidak diganggu oleh jin, bahkan makanan, harta, maupun benda kita. Nah, karena yang masih kita bahas adalah tentang seputar tuyul, jadi termasuklah di sini apa yang bisa kita amalkan agar uang kita aman, uang kita tidak dicuri, bahkan makanan ataupun benda-benda yang lainnya. Teman-teman Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah. Jadi di sini untuk menyikapinya kita tidak perlu harus takut sekali sampai kita harus bingung, ini mau aku letakkan di mana ya celenganku, tabunganku. Ya, biasanya kalau kita yang mau menabung, kita sudah siapkan kaleng ataupun yang dia berasal dari plastik yang memang di dalamnya sudah siap untuk kita masukkan uang. Nah, baru karena kita takut, wah nanti diambil tuyul nih, wah nanti kalau aku simpan di sana ada yang hilang lagi, waduh ini nanti takutnya begitu 1 tahun, 2 tahun yang akan datang, begitu aku bongkar tabunganku, berkurang pula lah ini. Aku takut tuyul, nanti tuyulnya ngambil uang aku pula. Aku takut tuyul, nanti takutnya uang yang aku simpan diambil pula. Jadi kita tidak terlalu harus takut dalam menyikapinya. Jangan, tetap tenang, kemudian pasrahkan sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan berarti kita pasrahkan gitu saja kemudian kita diam. Tidak. Ada amalan-amalan yang bisa kita kerjakan, yang insya Allah dengan amalan ini Allah akan memberikan perlindungan kepada kita. Apa amalan tersebut? Berarti ini amalan yang kedua. Nah, ini yang kedua. Kalau amalan yang kita bahas pada video kita yang semalam itu masih amalan yang pertama. Nah, sekarang yang kedua. Apa amalan yang kedua? Mari kita lihat di dalam satu hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aghliq babak wal kurismallah." Tutuplah pintu rumahmu dan sebutlah nama Allah. Fa innahu syaitan la yaftah baban mughlaqan.
Karena sesungguhnya syaitan itu tidak akan bisa masuk ke dalam rumahmu melalui pintu yang sudah engkau tutup, yang memang posisinya sudah tertutup. Begitu ya kalimatnya. Jadi sesungguhnya syaitan itu tidak akan bisa masuk ke dalam rumah melalui pintu yang tertutup. Nah, apakah mungkin hanya kita tutup saja syaitan tidak akan masuk? Ternyata ada syaratnya, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi di dalam hadis ini. Apa itu? Wadhkurismallah, sebut nama Allah. Bagaimana cara kita untuk menyebut nama Allah sebelum kita menutup pintu? Sebut nama Allah. Ucapkanlah bismillah. Jadi cukup bismillah, tutup pintu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, fa innahu syaitan, sesungguhnya syaitan itu la yaftahu baban mughlaqan, tidak akan bisa masuk ke dalam rumahmu melalui pintu yang engkau tutup dengan mengucapkan bismillah. Masya Allah. Jadi ucapkan bismillah. Waktu kapan? Pada saat kita ingin menutup pintu. Wa atfi misbahak, padamkanlah lampumu. Wadhkurismallah, dan sebutlah nama Allah. Jadi kalau kita yang tidur, sebelum tidur, mau kumatikan dulu lah lampu ruang tamu, matikan, bacakan bismillah, bismillah, cetek, mati. Lampu dapur belum dimatikan, matikan lampu dapur, bismillah, cetek. Matikan lagi lampu kamar yang mungkin tidak kita butuhkan penerangan, cetek. Matikan lampu ruangan TV yang mungkin penerangannya juga tidak kita butuhkan, cetek. Atau bahkan lampu kamar kita yang memang kita terbiasa tidur dalam keadaan gelap, matikan lampu sambil ucapkan bismillah. Atau sebelum matikan lampu ucapkan bismillah, cetek. Nah, wa khammir ina'ak walau bi'udin ta'ruduhu alaih wadhkurismallah, tutuplah bejanamu meski dengan memasang ranting di atasnya. Ranting, apa ranting? Hanya sebatang kayu. Jadi kalau kita punya bejana, tutup walaupun hanya sebatang kayu, walaupun hanya sebatang ranting. Wadhkurismallah, dan ucapkanlah, sebutlah nama Allah, ucapkanlah bismillah. Wa auqi siqa'ak wadhkurismallah, dan ikatlah bejana kulit tempat air milikmu dan sebutlah nama Allah, ucapkanlah bismillah. Jadi kalau kita uraikan ini poin-poinnya yang ada di dalam hadis ini, awalilah setiap aktivitas kita dengan kita memperbanyak untuk mengucapkan bismillah. Pada saat kapan? Pada saat kita hendak menutup pintu. Kemudian pada saat kita ingin mematikan lampu, dan pada saat kita menutup bejana dengan ranting, termasuk bejana air minum yang kita miliki. Nah, kalau demikian halnya, masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita lakukan sebelum kita mengucapkan bismillah dalam aktivitas kita di dalam rumah kita. Apa saja? Bisa saja kita ingin menutup horden pintu, ucapkan bismillah. Horden jendela, ucapkan bismillah. Dan pada saat kita ingin membuka pintu lemari dan ingin menutupnya, ucapkanlah bismillah. Dan bisa saja pula ketika kita ingin mengambil kotak tabungan kita, nah, masukkan uang di dalamnya, ceplok. Pada saat kita ingin menyimpannya di dalam lemari atau sesuatu tempat yang tersembunyi, ucapkan bismillah. Atau bisa juga pada saat kita
ingin membuka dompet. Nah, dompet kita buka walaupun mungkin isinya 5 ribuan gitu ya. Kalau 5 ribu mungkin nanti dicuri tuyul kan bingung juga kita. Nah, pada saat kita sudah membuka dompet, kemudian kita tutup kembali, sebelum kita tutup, ucapkan bismillah. Tutup bismillah. Kamar mandi, mungkin kita punya bak yang memang baknya tidak tertutup, yang memang baknya tidak ada penutupnya, maka ambil ranting dari luar, ucapkan bismillah. Kalau memang kamar mandi kita, maaf nih, tidak ada WC-nya, tidak ada klosetnya, ucapkan bismillah. Atau mungkin kita punya tangki air yang memang juga tidak ada tutupnya, atau bahkan ada sesuatu yang kita jadikan sebagai tempat untuk makanan kita, tempat untuk menyimpan harta kita, tempat untuk menyimpan benda-benda yang kita miliki. Nah, sebelum kita tutup dengan sesuatu tempat-tempat tersebut, ucapkanlah bismillah. Maka insya Allah, Allah akan memberikan perlindungan terhadap kita, bahkan keluarga, anak-anak, dan istri. Bahkan Allah juga akan memberikan perlindungan dari semua gangguan jin ataupun syaitan, termasuk tuyul, dari makanan, dari harta ataupun uang kita, ataupun dari benda-benda lain yang kita miliki. Ini yang kedua. Ucapkanlah bismillah dalam setiap aktivitas kita di dalam rumah kita ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, bacalah surah Al-Baqarah. Masya Allah. Mari kita lihat apa manfaatnya, apa hikmahnya, apa fadilahnya, apa keutamaannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kamu jadikan rumah kamu itu seperti kuburan. Jangan kamu biarkan rumah itu sunyi seperti kuburan. Tidak ada aktivitas sama sekali. Inna syaitan yunfiru minal baitil ladzi tuqra fihi suratal Baqarah. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumahmu itu apabila dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya. Jadi kuburan itu kan sepi dari bacaan Al-Quran, maka baca Al-Quran di dalam rumahmu. Ini perumpamaan. Jangan kamu jadikan rumah kamu itu seperti kuburan, sepi, sunyi, dan seolah kesannya tidak berpenghuni dan tidak ada aktivitas ibadah yang lain. Jadi baca Al-Quran itu di rumahmu. Dan Al-Quran yang kita baca adalah surah Al-Baqarah. Baca surah Al-Baqarah. Inna syaitan yunfiru minal baitil ladzi tuqra fihi surat Al-Baqarah. Maka syaitan itu akan lari dari rumahmu itu ketika dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya. Masya Allah. Ini yang ketiga. Nah, senada dengan hal ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna likulli syai'in sanaman. Sesungguhnya segala sesuatu itu memiliki puncak. Wa sanamul Qur'an suratul Baqarah. Dan puncaknya Al-Quran itu adalah surah Al-Baqarah. Wa inna syaitan, dan sesungguhnya syaitan itu, idza sami'a surat Al-Baqarah, apabila ia mendengarkan surah Al-Baqarah, tuqra, dibacakan di dalam rumah tersebut, kharaja minal bait alladzi yaqra'u fihi surat Al-Baqarah. Masya Allah. Maka dia akan keluar dari rumah yang di dalamnya itu dibacakan surah Al-Baqarah. Masya Allah. Jadi ini tips yang ketiga, amalan yang bisa kita lakukan agar kita terhindar dari gangguan syaitan
dari gangguan jin, agar uang kita aman tidak dicuri oleh tuyul, ataupun agar makanan dan benda-benda yang kita miliki di dalam rumah juga tidak hilang. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, dan kita bisa mengamalkan semua amalan-amalan ini sesuai dengan kapasitas ilmu yang kita miliki. Dan semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita semua, kepada keluarga, bahkan anak-anak kita, suami maupun istri, bahkan kepada harta kita, benda-benda yang kita miliki, ataupun makanan-makanan yang kita simpan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.